Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk membaca doa. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti hari ini kita lengkap ya. Minggu lalu kita telah belajar mengenai persamaan kuadrat, yaitu tentang pengertiannya, bentuknya, dan cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, ada yang ingat ada berapa cara menentukan akar persamaan kuadrat? Iya, ada 3. Nah, yang pertama itu dengan memfaktorkan. Nah, yang kedua, ada yang ingat? Ayo, yang kedua apa? Ya, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, ada yang tahu memfaktorkan itu apa? Nah, memfaktorkan itu adalah cara mencari bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Coba buka buku paket kalian halaman 67. Nah, sudah? Coba dibuka dulu. Oke, sudah semua ya. Nah, amati tabelnya. Tabel yang ini ya. Yang ini. Nah, yang pertama itu X dikali X ditambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, yang kedua itu X ditambah 1 dikali X ditambah 4. Kita kalikan terlebih dahulu. X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali 4 hasilnya ya 4X. Dan 1 dikali X, X. 4 dikali 1, 4. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, bagaimana jika sebaliknya dari kanan ke kiri? Nah, dari kanan ke kiri kita balik ya. Jadi yang di depan itu X kuadrat ditambah 2X sama dengan X dikali X ditambah 2. Dan yang kedua X ditambah 1 dikali X ditambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, bentuk seperti ini ya, setelah kita balik tadi disebut dengan memfaktorkan. Sebelumnya ini duduknya udah per kelompok atau belum? Belum ya. Ya udah, silakan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ya sudah, silakan dibagi terlebih dahulu. Sudah? Nah, jika sudah, ibu akan membagikan LK ya. Ini LK-nya. Nah, kita buka LK-nya, Mbak. Dibuka dulu, diperhatikan ya. Baca yang petunjuk umum. Terdapat 3 jenis blok aljabar. Nah, di sini. Nah, ya ibu bawanya tadi. Nah, sini ibu membawa. Nah, ini blok aljabar ya namanya. Nah, di situ terdapat 3 jenis blok aljabar. Nah, iya di sini ada 1, 2, dan 3.
Blok berbentuk persegi ukurannya besar, ini disebut dengan blok X kuadrat. Blok berbentuk persegi panjang disebut blok X. Sedangkan blok berbentuk persegi tapi ukurannya kecil disebut dengan satu atau satuan. Ada dua warna. Nah, ya dua warna. Yang hijau bernilai positif, sedangkan yang kuning bernilai negatif. Nah, cara pakai ini perhatikan ya. Nah, cara kerja dari blok aljabar ini, jadi pertama itu kita ambil blok-blok sesuai dengan persamaan yang diberikan. Nah, di sini ada persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita ambil karena semuanya bernilai positif, jadi kita ambil bloknya yang berwarna hijau. Nah, ini x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, setelah itu susun blok-blok tersebut menjadi persegi panjang. Blok-blok ini kita susun menjadi persegi panjang. Setelah terbentuk, untuk mengetahui faktor-faktornya, yaitu dengan melihat panjang dan lebar dari persegi panjang ini ya. Nah, jadi ini kan ini lebar, nah ini panjangnya. Jadi nilai dari persamaan ini yaitu X ditambah 2 dikali X ditambah 1. Nah, ini kan X ditambah 2, X ditambah 1. Nah, jadi hasilnya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 1. Silakan diisi angkanya tiap kelompok. Ibu beri waktu 10 menit ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal dari lembar kerja yang kalian kerjakan tadi, dan kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, karena semuanya bernilai positif, jadi kita menggunakan blok berwarna hijau. Nah, yang pertama x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, setelah itu kita susun blok ini menjadi persegi panjang. Nah, kita susun menjadi persegi panjang terlebih dahulu. Nah, sudah. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita gambar. Nah, ini merupakan hasil pengerjaan kalian tadi. Nah, gambarnya sama kan? Sama yang kita susun tadi, bloknya sama bentuknya.
Nah, jadi pemfaktorannya X ditambah 3, X ditambah 1. Atau X sama dengan negatif 3, atau X sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Nah, X kuadrat bernilai positif, 5X bernilai negatif, jadi kita menggunakan blok berwarna kuning. 5X ditambah 6. Nah, jadi bernilai positif menggunakan blok berwarna hijau. Nah, kemudian kita susun menjadi persegi panjang. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya susunannya. Nah, dan ini hasil pengerjaan kalian tadi. Nah, sama bentuknya dan pemfaktorannya yaitu X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2, atau X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita mengerjakan atau membahas kegiatan 2. Nah, yang tadi itu kegiatan 1. Nah, tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q, atau bisa dituliskan seperti di sini ya. Nah, sini X kuadrat tambah BX ditambah C. Nah, jika kita uraikan, X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali Q, X QX, P dikali X, PX, P dikali Q, di sini kita tulis P dikali Q. Jadi, untuk memfaktorkan bilangan P dan Q sedemikian sehingga B, nah jadi ini sama dengan B, dan yang ini C. Jadi B sama dengan Q ditambah P atau V dikali Q. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian dan hasilnya pun sudah dipresentasikan. Nah, apakah hasil dari diskusi tadi? Ya, kelompok 1 silakan. Nah, ya. Jadi hasil diskusinya itu kita dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Apakah ketika kalian mengerjakan LKS tadi ada kesulitan? Nah, iya. Ada? Oh, berarti hebat-hebat ya. Jadi gimana cara menentukan akar persamaan kuadrat tadi? Gimana? Nah, jadi untuk memfaktorkan bilangan P dan Q sedemikian sehingga B sama dengan P ditambah Q,
Dan C sama dengan P dikali dengan X. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Masih kurang paham dengan materi tadi? Sudah cukup. Nah, selanjutnya Ibu akan beri tugas, nanti Ibu kirim ke ketua kelas ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.